Baik, di sini saya akan memulai presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Iwan Wicaksono, SPD, MPD, sebagai dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar IPA, dan teman-teman yang sudah hadir pada perkuliahan sore hari ini. Saya sebagai moderator akan memandu jalannya presentasi. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi tentang matematika sebagai sarana berpikir deduktif. Di sini kami beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, Sylvia Maharani Kristanti dengan NIM 200210104099, dan yang kedua yaitu Dimas Agung Nugroho dengan NIM 200210104109, dan yang terakhir yaitu Widya Puspita Asri dengan NIM 200210104128. Untuk selanjutnya, dipersilahkan kepada pemateri yang pertama, kepada Dimas. Berhubung Dimas masih belum bisa join, materi yang pertama akan saya sampaikan sendiri. Yang pertama yaitu pengertian matematika. Next. Matematika adalah ilmu pengetahuan yang didapatkan dari proses bernalar. Matematika dapat terbentuk dari pemikiran manusia yang berkaitan dengan ide, proses, serta penalaran. Matematika termasuk dalam bahasa simbolis yang fungsi praktiknya untuk mengekspresikan hubungan kuantitatif, dan fungsi teoritisnya untuk memudahkan manusia dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Matematika dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam sains. Sebagai sains, matematika ialah pengetahuan yang diperoleh berdasarkan penalaran yang hierarkis, aksiomatik deduktif, akurat, formal, dan juga abstrak. Dipersilahkan kepada Dimas untuk melanjutkan. Baik, saya lanjutkan kembali. Yang kedua, pengertian berpikir reduktif. Berpikir adalah proses yang dapat terjadi di dalam jaringan syaraf otak manusia. Berpikir termasuk ciri utama yang dapat membedakan manusia dengan makhluk yang lainnya. Berpikir dapat beragam,
Salah satunya yaitu berpikir reduktif. Berpikir reduktif merupakan pola berpikir yang secara sederhana dapat dikatakan sebagai suatu pemikiran yang berpangkal dari hal-hal yang sifatnya umum, kemudian diarahkan pada hal-hal yang sifatnya khusus. Berpikir reduktif sering digunakan dalam berbagai bidang, baik bidang ilmu ataupun bidang yang lainnya, yang di dalamnya terdapat pengambilan kesimpulan yang didasari oleh adanya premis yang telah ditentukan. Baik, untuk materi selanjutnya diserahkan kepada Dimas. Baik, Selvi. Matematika sebagai sarana berpikir deduktif. Matematika sebagai sarana berpikir deduktif murni menggunakan bahasa buatan manusia atau biasa dikenal dengan bahasa artifisial dalam lingkup pendidikan. Matematika sebagai sarana berpikir deduktif sangat diperlukan karena dengan berpikir deduktif berarti matematika dijelaskan pada hal-hal yang umum kemudian secara bertahap diarahkan kepada hal-hal yang khusus. Apabila guru menjelaskan pembelajaran matematika menggunakan pola berpikir deduktif, maka guru dapat memulainya dengan menyampaikan hal-hal yang bersifat general atau umum seperti definisi materi yang disampaikan. Kemudian guru secara bertahap menuntun ke arah yang bersifat khusus. Contohnya yaitu, misalkan guru menyampaikan bahwa dalam A dan B dapat berlaku A plus B sama dengan B plus A. Setelah menyampaikan hal tersebut, barulah guru memberikan contoh yang berkaitan dengan materi yang disampaikan. Matematika sebagai sarana berpikir deduktif memiliki kekurangan yaitu siswa dapat mengalami kesulitan dalam memecahkan masalah pembuktian. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Dimas. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Widya. Kepada Saudara Widya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu ciri-ciri matematika. Yang pertama yaitu mempunyai objek yang bersifat abstrak. Objek pada matematika merupakan fakta, konsep, operasi, serta prinsip yang berperan dalam membentuk proses berpikir matematis. Yang kedua yaitu mempunyai pola pikir deduktif dan konsisten. Matematika dikembangkan dari seperangkat anggapan yang telah mutlak kebenarannya dan sudah pasti dianggap benar. Kemudian yang ketiga, konsisten dalam sistemnya. Di dalam matematika terdapat banyak sistem yang memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain. Akan tetapi juga ada sistem yang terlepas antara satu sama lain. Contohnya yaitu sistem-sistem yang terdapat pada aljabar dan geometri. Contoh penerapan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu membantu dalam berhitung saat melakukan transaksi jual-beli dengan menerapkan konsep aritmatika. Yang kedua yaitu memudahkan dalam menghitung rata-rata nilai dengan menerapkan konsep rata-rata. Yang ketiga yaitu memudahkan dalam membuat suatu bangunan dengan menerapkan konsep bangun ruang. Yang keempat, memudahkan pedagang dalam mencari peluang keuntungan dengan menerapkan konsep peluang. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator.
Terima kasih kepada Saudara Widya. Untuk selanjutnya, kami membuka sesi tanya jawab. Dipersilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Kepada Bapak Iwan, kami akan berdiskusi terlebih dahulu. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Yuli Arinda. Pertanyaannya yaitu bagaimana solusi yang dapat digunakan untuk meminimalisir kekurangan dari berpikir deduktif dalam matematika. Contohnya yaitu siswa dapat mengalami kesulitan untuk memecahkan masalah pembuktian. Solusinya yaitu sebagai seorang guru perlu membiasakan menggunakan berpikir deduktif ini. Contohnya yaitu seperti guru memberikan penjelasan terkait rumus-rumus matematika, kemudian selanjutnya guru tersebut memberikan contoh, kemudian selanjutnya yaitu memberikan latihan soal. Seperti itu. Apakah bisa dipahami? Apakah Baik, cukup ya. Sudah jelas. Terima kasih. baik, sama-sama. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Nurkatir Ismail, yaitu bagaimana pendapat kelompok kalian mengenai mengapa matematika sebagai sarana berpikir deduktif. Menurut kelompok kami, sesuai yang sudah dijelaskan tadi, matematika sebagai sarana berpikir deduktif sangat diperlukan, karena dengan berpikir deduktif berarti bahwa matematika dapat dijelaskan pada hal-hal yang umum, kemudian secara bertahap akan diarahkan kepada hal-hal yang khusus. Matematika berbeda dengan ilmu pengetahuan alam dan ilmu yang lain. Ilmu pengetahuan alam sendiri menggunakan metode induktif. Matematika sebagai sarana berpikir deduktif memiliki kekurangan, yaitu siswa dapat mengalami kesulitan dalam memecahkan masalah pembuktian. Oleh sebab itu, siswa perlu dibiasakan menggunakan pola berpikir deduktif
untuk menyelesaikan masalah terkait matematika. Contohnya, yaitu menggunakan rumus atau teorema yang ada. Begitu, Katir, apakah ada sanggahan? Sudah cukup Atau jelas, teman-teman? terima kasih. Baik, sama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Siti Khofiyati. Solusi yang bisa diterapkan dalam pembelajaran agar peserta didik dapat memahami serta mampu memecahkan masalah matematika dengan baik. Ya, mungkin dengan meringankan beban siswa peserta didik di matematika. Ya, mungkin dengan membuat soal yang mudah dikerjakan dan menunjukkan kepada mereka jenis dan caranya. Mungkin peserta didik kita untuk melihat dan mengontekstualisasikan apa yang mereka pelajari, dan itu akan membuat lebih mudah untuk menerapkan pengetahuan ini ke situasi atau masalah lain di masa depan. Bagian besar dalam membantu peserta didik melihat kesenangan dan nilai dalam matematika adalah cara kita berbicara kepada mereka. Jika kita menggunakan bahasa yang memberi semangat, positif, dan meyakinkan, siswa akan menjadi lebih terbuka untuk matematika. Dan pada akhirnya akan merasa lebih percaya diri dan termotivasi. Jika kita dapat menghubungkan matematika dengan bahasa, itu akan membuatnya lebih mudah dipahami dan dikelola untuk peserta didik yang tidak memiliki ketertarikan terhadap matematika atau angka. Apakah jawabannya bisa diterima? Baik, untuk pertanyaan yang terakhir yaitu dari Aprilia yang bertanya, matematika merupakan sebagai sarana deduktif. Lantas bagaimana peran guru jika ada peserta didik yang tidak mau berusaha belajar matematika? Dan apakah matematika sebagai tolak ukur IQ? Nah, untuk mengatasi peserta didik yang tidak mau belajar, yaitu dengan cara menggunakan metode belajar yang bisa dimengerti oleh peserta didik, yaitu misalnya menyelipkan permainan atau game yang mengandung pembelajaran matematika di dalamnya. Hal ini dilakukan agar peserta didik lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Selain itu, guru juga harus terus mendampingi peserta didik yang mengalami kesulitan agar bisa mengerti. Nah, untuk apakah matematika sebagai tolak ukur IQ? Menurut kelompok kami, matematika tidak menjadi tolak ukur IQ karena IQ merupakan faktor yang mempengaruhi seseorang untuk memahami matematika. Justru motivasi untuk berusaha lebih keras dan metode belajar yang tepat yang bisa membantu para siswa untuk memahami pelajaran matematika. Dan kecerdasan seseorang tidak selalu dibarengi dengan nilai IQ yang tinggi. Untuk mengukur IQ juga tidak hanya pada kemampuan kuantitatif saja, tapi juga ada kemampuan-kemampuan yang lain, seperti kemampuan verbal dan lain sebagainya. Apakah jawabannya dapat diterima, April? Dapat, Sylvia. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama, April. Berhubung presentasi sudah selesai dan semua pertanyaan sudah dijawab, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Bapak Iwan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.